Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada jadi sebentar. Setelah pertandingan menghadapi Chelsea, ini ada dua sebenarnya. Ada dua mungkin semacam kayak headlines atau hal yang dibicarakan di media dan juga di sosial media ya. Pertama adalah terkait dengan Manchester United nih. Wah, ternyata Manchester United ini poinnya sama loh dengan Manchester City ya. Lalu hanya berjarak 1 dengan Chelsea di peringkat ke-6. Bahkan hanya berjarak 3 poin dengan peringkat ke-4 Bournemouth juga hanya berjarak 3 poin. Koreksi, ulangi. Hanya berjarak 3 poin dari zona Liga Champions ya, Bournemouth. Dan juga hanya berjarak 3 poin dengan Arsenal di peringkat kedua setelah pertandingan pekan lalu, di pekan ke-5. Seakan-akan menggambarkan bahwa Manchester United ini nggak terlalu jauh loh, dekat. Jadi bagaimana? Menurut gue tidak salah, dari data-data itu memang benar. Tapi menurut gue ini misleading kalau hanya itu saja yang ditelan secara mentah-mentah gitu ya. Karena ini baru 5 pekan. Yes, Manchester United, tapi kan sudah menghadapi tim-tim yang besar, yang sulit ya. Arsenal, yes, kalah. Menghadapi Manchester City, yes, kalah. Menghadapi Arsenal, iya, menang dengan catatan ya. Apa yang terjadi di pertandingan tersebut. Terus apa? Ya berarti Manchester United selanjutnya ini hanya tinggal menghadapi tim-tim. Menghadapi tim-tim apa? Tinggal menghadapi tim-tim apa nih? Yang mediocre, yang di atas kertas Manchester United bisa menang, justru di situ kan kuncinya. Dan bahkan kunci ini bukan hanya terjadi musim ini. Dari setelah Sir Alex Ferguson, inilah yang Manchester United belum bisa lakukan. Artinya apa? Manchester United bisa secara lebih maksimal mendapatkan angka poin kemenangan ketika menghadapi tim yang diprediksi di atas lapangan, di atas kertas Manchester United bisa menang atau mendapatkan poin yang banyak gitu. Ini kan yang tidak pernah dilakukan secara konsisten setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Dan justru sebaliknya, di era Sir Alex Ferguson, gue ingat betul, ini yang bisa hampir dapat dipastikan. Ketika Manchester United menghadapi tim-tim dengan nama-nama yang lebih jarang didengar ya, ataupun klub yang tidak begitu sering di Premier League, klub yang memang secara ukuran berada di bawah Manchester United, kemenangan hampir dapat dipastikan gitu. Sehingga ya mereka bisa stabil berjaya di Premier League. Ketika Manchester United menghadapi big match, menghadapi tim atau klub 6 besar, nah disitulah persaingan ketatnya. Sebaliknya, klub-klub yang dulu yang saat ini berjaya, tapi pada saat periode dulu nggak begitu, mereka ya sama, mereka justru banyak kehilangan poin ketika menghadapi tim-tim yang seharusnya mungkin mereka bisa menang gitu. Jadi intinya apa? Intinya menurut gue ini tidak menggambarkan apa-apa, belum bisa menggambarkan apa-apa. Situasi setelah 5 pekan ini masih terlalu jauh gitu loh. Tunggu paling tidak ada di mana setelah pekan ke-10. Bukannya gue mau pesimis, no, tapi ya menurut gue apa ya? Ya harus secara balance gitu loh. Karena nampaknya ada permainan juga dalam tanda kutip. Gue bisa jadi salah, tapi ini gue lihat itu loh dari media-media ya yang ingin memanfaatkan situasi di Manchester United saat ini dengan narasi-narasi. Lihat itu loh. Hanya beda tipis saja nih. Seharusnya bisa ini. Harapannya lebih tinggi lagi, ya kan? Tapi lihat bagaimana keadaan kedalaman skuad Manchester United. Lihat bagaimana situasi di atas lapangan masih belum konsisten kalau melihat dari 5 pertandingan yang sudah dilalui oleh Manchester United. Contoh Sobat Football United, bagaimana Manchester United kebobolan ketika menghadapi Arsenal, bagaimana Manchester United kebobolan ketika menghadapi Fulham, ketika menghadapi Burnley, ketika menghadapi Manchester City, dan juga ketika menghadapi Chelsea. Gol-gol yang menurut gue adalah gol-gol simple, gol-gol yang menurut gue ada peran kesalahan dari pemain belakang Manchester United yang kehilangan fokus, yang tidak berani agresif, yang yang kurang konsentrasi, terlalu lembek. Dimana sebenarnya kalau melihat nama-nama yang ada di lini belakang, ya harusnya mereka secara individu ini bisa membangun sebuah lini belakang yang lebih solid gitu. Tapi kenyataannya ketika menghadapi Manchester City misalnya 3 gol yang diciptakan oleh Manchester City, 3-tiganya ada peran keteledoran lini belakang Manchester United. Gol pertama, gol kedua, bahkan gol ketiga lebih terasa gitu loh. Menghadapi Arsenal, jelas ada kekeliruan, ada kesalahan di sana. Menghadapi Chelsea di pertandingan terakhir, ada keteledoran, tidak ada yang menutup crossing dari Reece James misalnya. Reece James atribut luar biasa dalam crossing. Tidak ada pemain yang berusaha untuk menutup, mengambil resiko segala macam. Jadi menurut gue
Ada hal yang masih sama yang terus berulang. Kalau berbicara lebih detail di 5 pertandingan yang sudah terjadi. Dan hal inilah yang menurut gue yang harus diperbaiki. Sekaligus juga ya tidak bisa memberikan jaminan secara mudah gitu ya, bahwa ketika Manchester United misalnya menghadapi tim-tim yang namanya lebih tidak sementereng klub-klub besar gitu, oke, bisa mendapatkan hasil maksimal. Gue harapkan demikian gitu, tapi gue juga berusaha untuk realistis. Realistis kenapa? Karena ketika kita berbicara awal musim ini gitu ya, Manchester United diprediksi dari peringkat berapa sih? Kalau gue lihat dari perkiraan superkomputer ataupun dari media dan lain-lain ya, bahkan target yang ditetapkan oleh manajemen Manchester United, target loh ya. Target ini kan artinya yang paling tertinggi gitu. Itu ada di 6 besar. Superkomputer misalnya memprediksi Manchester United ada di sekitaran peringkat 10 besar. Artinya apa? Kalau diprediksi di antara peringkat 6 sampai peringkat 10 dah, katakanlah seperti itu, maka ya memang belum bisa konsisten. Maka belum bisa dipastikan ketika Manchester United menghadapi tim-tim yang yang mungkin secara historis, secara ukuran klub tidak sebesar Manchester United bisa menang. No, belum tentu. Manchester United ya di awal musim ini tampil fantastis menghadapi Arsenal tapi kalah. Dalam 20 menit awal harusnya bisa mencetak gol menghadapi Fulham. Ada penalti yang gagal, akhirnya seri. Manchester United secara mengejutkan disingkirkan oleh Grimsby yang level kompetisinya ada berapa tingkat di bawah Manchester United. Menghadapi Burnley, mereka banyak dibahas di media, disebutkan seharusnya bisa menang lebih besar, bahkan tidak harus menunggu ke menit-menit akhir seperti yang terjadi di pertandingan untuk bisa memastikan 3 poin. Menghadapi Manchester City dengan banyak kecerobohannya, menghadapi Chelsea dengan segala dinamika yang terjadi di pertandingannya. Artinya, ya menurut gue tidak sesimpel itu sih, tidak sesimpel bahwa oke, ini Manchester United hanya berjarak sekian poin loh dari klub yang mungkin diprediksi lebih tinggi peringkatnya di akhir musim nanti oleh Manchester United gitu ya. Gue bukannya untuk untuk mengajak ke hal yang negatif, enggak sih. Lebih tepatnya gue ingin mengajak untuk lebih realistis gitu loh. Atur ekspektasi, sekali lagi atur ekspektasi. Kalau Manchester United bisa berada di Liga Champions ya, atau bahkan bersaing menuju posisi gelar juara itu musim ini, happy, semua senang. Gue pun juga demikian. Tapi gue juga tidak ingin terlalu terlena gitu ya. Terutama dengan narasi-narasi saat ini mengatakan itu tadi Manchester United hanya 3 poin beda dari Arsenal, 3 poin berbeda dari tiket Liga Champions ya, posisi Liga Champions, beda 1 poin dari Chelsea, bahkan poinnya sama dengan Manchester City. Tapi kalau melihat dari apa yang Chelsea lakukan, dari Arsenal perlihatkan gitu ya, wah, Manchester United menurut gue masih ada gap sih di sana. Manchester United masih ada gap di sana gitu ya. Ini yang harus mereka kejar gitu loh. Nah, tapi apakah ya harus negatif gitu ya? Nggak juga sih, karena gue berusaha untuk realistis gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang sebenarnya menunjukkan Manchester United ini ada semacam kayak progres yang mudah-mudahan bisa menuju ke arah yang lebih positif gitu di atribut-atribut lain gitu ya. Misalnya sampai dengan sejauh ini untuk big chances ya, peluang besar yang diciptakan, Manchester United ini ada di peringkat keempat, di bawah Chelsea, Manchester City dan juga Crystal Palace dengan angka yang tidak begitu jauh. Lalu big chance miss ataupun big chance yang tidak terjadi gol ya, Manchester United berada di peringkat ketiga, di bawah Manchester City dan juga di bawah Crystal Palace. Itu merupakan big chance miss. Lalu Manchester United tidak beruntung menurut gua ya, karena untuk tim yang membentur tiang atau mistar gawang, Manchester United sejauh ini yang paling banyak dengan 4. Manchester United yang paling banyak dengan 4. Lalu untuk ball possession, Manchester United ada di peringkat ke-7 nih, di bawah Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest dan juga Arsenal, sedikit di atas Manchester City. Lalu passing akurasi per game, Manchester United berada di peringkat ke-8. Akurasi bola panjang, long ball ya, Manchester United sangat telak nih, 23,6% dibandingkan dengan peringkat kedua Fulham 18,4%.
Lalu akurasi crossing Manchester United yang paling tertinggi nih. Nomor 2 ada Wolverhampton dan juga West Ham. Dua tim yang saat ini menghuni papan bawah sebenarnya, Wolverhampton dan juga West Ham. Lalu total shots per game ya. Volumenya cukup banyak nih. Manchester United ada di peringkat pertama 16,2 per pertandingan, di atas Liverpool bahkan. Dan shot on target per game Manchester United berada di peringkat keempat, di bawah Liverpool, Chelsea dan juga West Ham United, bahkan di atas Manchester City. Lalu untuk performa lini belakang, tackling per game Manchester United berada di peringkat kedua ya, di bawah Wolverhampton, di atas Brighton. Jadi itu tadi atribut-atribut yang sebenarnya menunjukkan bahwa Manchester United ini punya prospek gitu. Tapi sekali lagi narasi bahwa yang mengatakan saat ini Manchester United wah gapnya terlalu masih narasi yang mengatakan bahwa Manchester United hanya tinggal ini loh, beda 3 poin saja ya kan. Manchester United ini hanya beda 3 poin dari Arsenal ya, di peringkat kedua. Beda 3 poin dengan zona Liga Champions dan lain-lain gitu ya. Ya seakan-akan menganggap bahwa Manchester United ini nggak jauh loh. Belum tentu menurut gue. Sekali lagi masih harus dibuktikan. Ya kita tunggulah setidaknya 10 pertandingan lagi, atau bahkan lebih jelas terlihat ya di sekitar Boxing Day lah. Di sekitar Boxing Day atau awal tahun depan, di mana keadaan tim ya maka akan semakin terlihat. Manchester United baru berapa nih? 5 pertandingan. Masih ada 33 pertandingan lagi. Masih sangat jauh banget perjalanannya. Sementara kalau ada pemain yang cedera, pemain kunci bahkan 1, 2 atau bahkan 1 saja, ini sudah membuat perbedaan yang cukup telak menurut gue bagi keseimbangan skuad di atas lapangan di Manchester United. Belum lagi Ruben Amorim nampak juga masih mencoba-coba komposisi kadang ya, mungkin dengan sistem yang ingin diimplementasikan gitu. Ini memperlihatkan juga bahwa skuad ini nampaknya masih belum bisa 100% menunjang apa yang diinginkan ya. Masih ada hal banyak yang harus dicari solusi dan juga perimbangan solusi dari keadaan ya, dan juga perimbangan di atas lapangan untuk Manchester United. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagaimana menurut Sobat United nih menanggapi situasi Manchester United nih beda tipis dengan ini dengan itu setelah 5 pertandingan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.